ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد حضرين الحاضرات rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlisnya yang mulia untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ini semua memperberat amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang kebersihan seorang muslim, yang mana kebersihan bagi seorang muslim adalah bagian dari keimanannya. Perlu diperhatikan hadis atau perkataan yang sangat terkenal di kalangan kaum muslimin tentang kebersihan apa? An-nadhafatu minal iman. Ya, jadi ada yang sering ditempel di flyer, di banner, di mana saja ada tulisannya An-nadhafatu minal iman. Pertanyaannya adalah, apakah an-nadhafatu minal iman ini hadis atau bukan? Ternyata setelah dicari dan dilacak apakah ini perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jawabannya adalah bahwa an-nadhafatu minal iman bukan bagian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia apa? Quotes itu apa? Kalimat sajak, ya, kata-kata. Yang betul yang mana Ustaz? Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan an-nadhafatu minal iman, kalaupun dia adalah hadis, maka dia hadis yang tidak bisa disandarkan kepada Nabi alias dhaif. Tetapi maknanya benar. Karena ada hadis semisal yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian atau kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kalau mau nempel semboyan atau pengingat kebersihan bagian dari iman, gunakanlah at-tuhuru syatrul iman, bukan an-nadhafatu minal iman. Kalau mau pakai an-nadhafatu minal iman, maka jangan disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam mengajarkan kebersihan kepada umatnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hamba Allah yang sangat bersih, tampan, mulia. Ada satu keunikan yang diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabiyun jalil radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa saat hendak berperang dalam perang apa? Perang pertama, perang Badar, karena jumlah kaum muslimin lebih sedikit dibanding orang kafir. Sampai Nabi SAW menghabiskan malamnya, menghabiskan waktunya untuk berdoa kepada Allah. Dan di antara cerita yang disampaikan oleh Abu Bakar, ketika Nabi mengangkat tangannya, sampai jatuh apanya? Sorbannya. Apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq? Aku melihat Nabi SAW mengangkat tangannya, dan Abu Bakar melihat bayadhu ibtihi, putihnya ketiak beliau. Jadi menunjukkan bahwa Rasulullah itu di usianya hijrah dari Mekah ke Madinah itu usia berapa? 53 tahunan. Seumuran saya 53 tahun. Pak Prof. Ini 50. Seusia itu badannya bersih sampai ketiak pun putih. Orang mah pan kieu teh kelek teh ya kan? Rasulullah itu ketika mengangkat tangannya berdoa sampai terlihat putihnya ketiak. Berarti walaupun usianya Rasulullah sudah 50 tahun, tapi masalah kebersihan masih dijaga. Nah, kalau sekarang umur 25, umur 20 bersih ya wajar, ABG ya kan? Beger. Ini 50 tahun atau bahkan mungkin lebih, tapi Rasulullah adalah makhluk yang mulia, mencontohkan kepada umatnya untuk menjaga kebersihan.
Di bab sebelumnya kita bahas Rasulullah pakaiannya bagaimana, rambutnya bagaimana. Kita akan dengarkan bagaimana Islam menyuruh, memerintahkan kita menjaga kebersihan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Maka orang-orang beriman dari laki-laki dan perempuan apabila telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya suatu perkara, maka janganlah mereka memilih perkara yang lainnya. Alias apa? Kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan, maka taatilah. Dan diantaranya adalah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan sunanul khamsah. Apa? Sunnah-sunnah yang 5 yang berhubungan dengan khisalul fitrah, kebersihan diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun minal fitrah," 5 perkara bagian dari kesucian. Al-istihdad, wal khitan, wa qassus syarib, wa natful ibti, wa taqlimul adhafir. Yang pertama, al-istihdad. Istihdad itu apa? Dari hadid. Hadid itu apa? Besi. Istihdad, menggunakan besi untuk sesuatu. Istihdad ini dalam bahasa Arab maknanya adalah mencukur bulu kemaluan. Itu istihdad. Kenapa kok pakai besi? Karena mungkin yang digunakan alatnya apa? Dari besi. Maka sunanul fitrah yang pertama, bagi seorang muslim, dia membersihkan bulu kemaluannya. Ini termasuk bagian dari apa? Sunnah Nabi SAW. Laki-laki dan perempuan? Iya, laki-laki dan perempuan. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa huwa halqul 'anati bi syai'in haddin kasikin wa nahwi. Yaitu memotong bulu kemaluan dengan pisau. Zaman dulu mungkin belum ada gunting, jadi menggunakan pisau. Atau musa, itu yang buat cukur. Ada yang buat cukur begini, itu namanya bahasa Arabnya musa, ya, yang buat paranti kerokan. Atau gunting. Wala ba'sa bi izalatiha bin nurah, dan tidak apa-apa mencabut atau membersihkan bulu kemaluan dengan krim. Krim apa? Krim pencabut bulu. Tapi ingat, haram bagi orang menggunakan krim penghilang bulu. Perhatikan bedanya. Misalnya ada orang mencukur bulu kemaluan dengan gunting. Ah, saya mah ada ini obat buat merontokkan rambut. Tapi bukan mematikan rambut. Kan ayah jelema ayah nama memboga bulu suku pakai apa tuh? Krim penghilang bulu. Itu tidak boleh. Bulu kaki tidak boleh dicukur karena tidak ada perintah mencukur bulu kaki. Bulu badan yang hanya diperintahkan dicukur nanti salah satunya bulu kemaluan, bulu ketiak, dan kumis. Maka tidak ada mencukur apa? Bulu dada, ada bulu lengan. Ustaz hayang ieu biar kulitnya bersih. Pergi ke Turki dicabut ke lem, anu serat itu tidak boleh. La tabdila li khalqillah, tidak boleh merubah ciptaan Allah. Salah satunya tidak ada perintah mencukur bulu kaki. Laki-laki dan perempuan. Nah, di sini diperbolehkan menggunakan krim atau hand body untuk mencabut bulu, tapi bukan mematikan. Kenapa Ustadz? Kalau dikasih krim pencabut bulu, biar bulunya mati, kan nanti nggak usah lagi mencukur setiap kali tumbuh. Antum pahalanya cuma sekali. Karena setiap mencukur itu mendapatkan apa? Pahala mengikuti perintah Nabi SAW. Jadi yang pertama sunanul fitrah, membersihkan, mencukur bulu kemaluan. Yang kedua al-khitan. Khitan itu apa? Disepitan, cek orang Sunda mah. Disunat. Nanti kita bahas di akhir sunat untuk perempuan. Kita bahas sunat dulu untuk laki-laki. Wa huwa qad ujildatil lati tughatti ra'sad dzakar, yaitu memotong kulit yang berada di kemaluan laki-laki, yang menutupi kemaluannya.
Wa yustahabu an yakuna dzalika yauma sabi al-wiladah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kapan dianjurkan mengkhitan bayi? Itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di hari ke-7, berarti pas apa? Akekah. Jadi di akekah teh di akekahan, disepitan, dicukur rambutnya, sama ditahnik dan diberi nama. Tapi lihat, ini terjadi di Saudi Arabia, bayi baru lahir disunat kepotong semua dan dikenakan denda diat kamil, denda sempurna seperti membunuh orang. Kenapa? Karena itu masa depan anak itu. Nah masih hidup Ustadz, ya masih hidup, tapi tidak ada kemaluannya karena dokternya kepotong semuanya si anak itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu anu gaduh murang kali teu acan disepitan dan masih bayi, tunggu saja sampai si dokter bisa ngabedakeun antara kulit dengan kemaluan. Karena kalau anak kecil, saya punya anak yang kedua kecil 1 tahun, belum disunat karena para laur. Kan kalau masih bayi itu ya masih kulitnya aja gitu. Jadi laur bengkong nangis kolot gitunya. Gecrek teh wa yazubillahi min dzalik. Nah, enggak apa-apalah nunggu. Kapan boleh menunggu? Kalau saya dulu di Jawa, di Jogja itu SMP itu masih ada yang izin disunat. SMP kelas 2 tuh kemana di absen tuh? Disunatan Ustadz. Padahal mah kelas 2, kelas 2 SMP. Ada yang masih, bahkan SMA juga banyak ya kalau di Jawa. Kalau di Sunda alhamdulillah jarang lah sekarang mah. Nah, maka apabila ingin disunat hari ke-7 silahkan. Dan apabila juga tidak disunat pada hari ke-7 tidak masalah, asalkan sebelum balik. Jadi yang kedua. Kunaon Ustaz sebelum balik? Karena syarat sah bersuci itu dikhitan bagi laki-laki. Maka anak-anak laki-laki nggak apa-apa kalau umur 4, 5, 6. Pokoknya usia balik laki-laki berapa? Umur 13. Maka sebelum itu tidak masalah kalau belum disunat. Tapi dah budak enak balik lagi anyar-anyaran wae ya kan. 7 tahun geus baraleg, 8 tahun geus baraleg. Karena yang ditonton berbeda dengan kita dulu. Kita mah dulu bersih pikirannya. Kalau sekarang mah ya segala macam syahwat sudah dihadirkan dalam media, pakaian terbuka ya. Jadi kalau kita sudah tahu anak kita balik dan belum disunat, maka segeralah disunat atau dikhitan. Dalilnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu disunat pada usia 80 tahun menggunakan kampak bil qadid, bil qudam ya, dengan kampaknya sendiri. Sok 80 tahun Yunatan sorangan. Karena perintahnya baru turun. Baru turun kapan? Baru turunnya 8 pas usia Nabi Ibrahim 80 tahun. Berarti menunjukkan bolehnya mengakhirkan ya. Sampai Ustaz saya 80 tahun can disunat. Wayah nawe kudu disunat ya. Saya mau kayak Nabi Ibrahim. Enggak, Nabi Ibrahim itu memang perintahnya datang apa? Datangnya pas 80 tahun. Kemudian hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang masuk Islam pun demikian. Yang masuk Islam maka dia harus bersunat. Alqi anka sya'ral kufri waqtatin. Sahabat yang masuk Islam dan dia belum dikhitan, kata Nabi SAW, cukurlah bulu kemaluanmu dan berkhitanlah. Ya, kalau kita biasanya ciri khas kalau yang nikah sama Cina gitu ya, atau sama Kristen atau apa, jadi kita disunat ke pemajikan nanti ya kan? Ya, karena memang demikian, bukan untuk pernikahan saja sebenarnya. Kenapa? Harusnya dia masuk ke dalam Islam dan sunat. Kemudian sunnah yang berikutnya, hadirin sekalian, mencukur kumis. Qasus syarib. Dalam bahasa Arab, kumis itu disebutnya asyarib. Dari syaroba yashrobu. Apa syaroba yashrobu? Minum. Nah, kenapa minum? Karena bulu yang nempel ketika minum. Karena posisinya kalau minum itu kan si bulunya itu kena di mana tuh? Di airnya. Jadi dekat dengan minum. Maka disebut asyarib alias kumis. Bagaimana cara mencukur kumis dalam Islam? Al-Imam Abu Hanifah di dalam qaulnya tidak boleh dicukur habis. Ulah bes BAKB. Aya jelema kumisna baplang dicukur teh
Nah, masa beda begitu teh. Jadi pangling, tidak biasa boga kumis, pas dibebetkeun kabeh. Asa ngora 17 tahun. Jadi kumis itu tidak dihabiskan sepenuhnya, jadi dikrok atau mati ya. Jadi harus disisakan apa? Pembeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi jangan sampai dikrok di kedua-jero. Nah, jadi sisakan sedikit biar kelihatan apanya? Garis hitamnya. Maka Abu Hanifah mengatakan, ya, tapi saya belum cek perkataan ini benar atau tidak dari beliau. Barang siapa mencukur kumisnya semuanya, maka dia diperangi. Karena dia sama dengan wanita yang tidak memiliki kumis. Ini kumis itu sisakan ciri khas apa? Ciri khas laki-laki. Jadi tidak dihabiskan apa plontos. Nah, fayajuzul muslimu syaribahu alladhi yatadalla an syafatihi. Yang dicukur itu bulu yang sampai ke bibir. Ulah tapi ka aya nu boga kumis eta nutupan kabeh. Minum teh itu menyelisihi sunnah Nabi. Suka dipanjangkan, diputerkan, nutupan. Karena geus ngaranna ujang kumis, jadi umumnya dicukur kumis teh. Padahal kalau mau tetap ujang kumis, cukurlah ya melebihi apa? Melebihi bibirnya dan sisakan yang ada atasnya. Wa ammal lihya, adapun jenggot disunahkan untuk dipanjangkan. Ustadz katanya ada kalau punya jenggot dicukur, diperbolehkan, boleh kalau sudah melebihi satu apa? Satu ini nih, satu genggaman. Ini jenggotnya loh betul. Nah, ada yang mengatakan boleh, ya, amalan sahabat kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud atau yang lainnya dicukur yang melebihi apa nih? Kepanjangan. Saat jenggot saya mah hiji dipanjang. Tinggal ganggu misalnya, nggak apa-apa. Kalau antum niatkan cuma satu punya jenggot dan itu pahala, insya Allah nggak gantung. Ada hadis palsu, mungkin dhaif juga. Saya pernah dengar dulu ada ustadz ceramah, sok cenah baroga jenggot. Namun hadisnya cek Rasul, oke, nu boga jenggot mah gantung bidadari teh dina jenggot. Padahal tidak ada itu dalil. Dalil itu palsu. Jadi, oh lamun boga hiji teh ngagantung hiji di bidadari teh kan. Nah, itu tidak ada. Jadi jangan dibayangkan kalau jenggotnya banyak bidadarinya kegerantungan. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi ya kalau punya jenggot pahala. Rasulullah SAW memiliki jenggot. Kata Aisyah laki-laki tertampan itu punya jenggot. Cek Aisyah oke, laki-laki itu patokan gantengnya punya jenggot. Ya, anu punya jenggot. Ibu-ibu, Ustaz saya mau sholat punya jenggot asal kumahanya. Bala. Bahkan orang tua kita dahulu suka, atau mungkin sampai sekarang masih ada, nyingsieunan, menakut-nakuti. Namun ada gadis, ting-ting perawan, lamun nyapu teu bersih, sok kenapa maji salakina engke cenah brewokan. Jadi seakan-akan brewok teh serem. Lamun dahar teh dibeakeun, sok cenah dahar teh dibeakeun ge bisa bewokan salaki. Sebenarnya laki-laki memang fitrahnya memiliki jenggot. Ya apa tidak? Rasulullah dikatakan apabila sholat asar terlihat beliau membaca bacaan sholat itu karena jenggotnya apa? Bergetar, gerak. Kalau ngaji itu, kalau sholat sahabat itu lihat karena jenggotnya besar. Ya. Ustaz, bagaimana hukumnya menumbuhkan jenggot pakai wak dok yok? Nah, boleh apa tidak? Ustaz saya mah nggak punya jenggot, meser wadoyok. Pek KW hapur KB. Jadi belinya tuh yang KW, saya punya jenggot, tepek di sini hapur KB, panu. Jadi bukan hitam malah putih panu. Maka menumbuhkan jenggot menggunakan krim, silahkan saja, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau nggak punya jenggot, ya Allah tidak mengamanahkan itu kepada kita. Yang punya, ya alhamdulillah, ya pahala. Kalau tidak punya, ya jangan memaksakan diri. Kalaupun ingin berusaha menumbuhkan jenggot karena ingin dapat pahala, maka la bororo wala diror, jangan membahayakan. Kalau jengking, jangan kalau jengking, sud, dibelum, diperut, aku bengkak lah dia. Ya, pakai kemiri, pakai apa? Pengen punya jenggot. Cuman sayang ada orang yang semangat menumbuhkan jenggot, asalnya nggak ada jenggotnya, nggak ada brewoknya. Cari krim, pakai krim, bus gede. Ngapoe di gurudan. Dosa. Kenapa? Jangan tidak boleh mencukur jenggot yang sudah tumbuh itu.
Mending kemarin dia nggak dapat dosa, betul tidak? Sudah dia berusaha menumbuhkannya, kalau sudah besar, si jenggot itu sudah panjang, justru jadi beban. Ya, kalau kita ada punya jenggot, ada gen jenggot, ya alhamdulillah. Namun hiji, ada seorang ustadz itu punya jenggot besar, kan di sininya kosong, di sininya itu kosong segini. Jadi ini gede begitu, di sininya kosong. Ternyata pernah jatuh, jadi ininya itu ada luka, sudah hilang itunya tuh kulitnya gitu ya. Jadi bentuknya gini gede, di sini ada spasi di sininya, baru gede lagi. Ya sudah, begitu saja, nggak usah. Aduh malu saya karena ada luka di sini. Ya sudah, itu tinggal ditutup aja sama yang sebelah sini. Ya dipantes-panteskin lah begitu. Ya ini tentang jenggot. Adapun kumis maka dirapihkan. Fayuwafiraha hatta tamla'a wajhahu wa turwi. Maka tidak boleh apabila jenggot itu maka ditumbuhkan, dipanjangkan. Nabi SAW mengatakan, cukurlah kumis-kumis dan panjangkan jenggot. Selisilah orang-orang Majusi. Karena orang Majusi jenggot sama kumis ditumbuhkan bareng-bareng. Jadi apa? Merutup KB. Nah, kalau kita jenggotnya dipanjangkan, kumisnya yang dirapihkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kama yatajannabu siyagul lihyatihi bisawad. Boleh tidak menyemir jenggot. Sok yang pernah umroh pernah lihat orang Pakistan aya orange, ungu juga ada, berem, hejo juga ada. India, Pakistan, Bangladesh, jenggot teh hejo. Nah, itu teh kudu hejo. Ternyata memang mungkin di negaranya ada gitu ya. Nah, manis ya. Kalau yang kuning mah banyak Pakistan, tapi kadang ada juga yang hijau, diwarnain hijau. Pertanyaannya, bolehkah mencat jenggot atau nanti kedepannya rambut? Hukumnya boleh, tapi jangan pakai warna hitam. Jadi jangan pakai warna hitam. Dalilnya adalah Nabi SAW pernah melihat Abu Bakar As-Siddiq pada hari Fathul Makkah, sedangkan rambutnya sudah putih karena sudah sepuh. Apa kata Nabi SAW? Idhabu bihi ila ba'di nisa'i falyughayyirunahu bi syai'in wa jannibuhu sawad. Wahai Abu Bakar, pergilah engkau kepada istrimu, ganti ini uban ini putih, tapi jangan pakai warna hitam. Pakai apa Ustaz? Ada yang disebut dengan al-inah. Inah itu apa? Untuk orang Sunda mana teh? Pacar. Yang biasa dipakai buat nikah, orang Medan, orang Sumatera. Nah, itu dipakai di apa? Di rambut atau di jenggotnya. Walaupun nantinya jadi warna apa? Warna merah, ya. Yang warna yang lain silakan, orange, hijau, pink, atau biasa ngewa. Pirago ya jenggot warna hijau. Ame sarua jeung Masjid At-Taqwa Ustaz. Ya, jangan. Dising-sirikeun antum. Ya, jadi boleh mewarnai jenggot yang sudah beruban asalkan tidak berwarna hitam karena mengembalikan warna menjadi awal ya. Kemudian bolehkah menguncir jenggot? Sok aya jenggot nu panjang dikuncir jadi gitu. Tidak boleh. Kenapa? Itu namanya menghinakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena jangan dibuat aneh-aneh, dibuat kuncir siga om jin cenah. Nah, jangan. Jadi biarkan saja dia tumbuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa in wafara al-muslim sya'ra rasihi wa lam yahliqu aqramahu bidihni wat tasrih. Apa hukumnya laki-laki punya rambut panjang? Ah, saya masih saya dengan ayat panjang buukna si mawang ya, si mawang panjang buukna gitu nya. Ingat, laki-laki yang disunahkan rambut itu tidak sampai pinggang dan Nabi ge henteu sampai pinggang. Riwayatnya ada dua, yang pertama sampai bahu, yang kedua ini nih telinga nih agak panjang segini, sama botak. Nggak ada Rasulullah rambutnya terkikal pinggang. Laki ayeuna mah di tukang teh siga awewe pas gitu kumis agak badag. Nah, itu tasabuh, mengikuti meniru perempuan dan dilaknat. Ya, man tasabbaha minan nisa'i birijal wa rijal min la'anallahu man tasabbaha birijal minan nisa' wan nisa'u minar rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan itu bahaya. Laki-laki yang punya rambut panjang alias panjangnya
seperti perempuan, lama kelamaan akan ada dalam hatinya, ih urang teh geulis, mungkin lila-kalilana, wa yazubillah jadi virus LGBT teh ngaranna. Karena merasa dirinya teh unggal ngaca teh asa geulisan urang euy. Terus hayo jadi terbentuk apanya? Kepribadiannya itu gemulai karena sok nyonyo rambut anu panjang. Maka rambut kalau mau panjang ya cukuplah satu bahu untuk laki-laki dan harus dijaga. Nabi mengatakan man kana lahu sya'run falyukrimhu. Ongkoh ieu mah hayang buuk panjang jika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi eta dibuka kutu hungkul, nya minyakan, nya ketombena ge dikrok teh eta mah. Bauna bulu kutuk. Aduh. Ongkoh hayang sunah Nabi tapi ari buuk panjang muni minyak hungkul. Salah. Maka yang punya rambut panjang, disampoan, disisiran, dirapihkan. Dan ingat ketika sholat, itu tidak boleh sibuk mengurusi rambut. Kata Nabi SAW, ya kalau orang mau sujud, rambutlah panjang kan ya, alek sujud teh, dikieu heula. Teneun dia. Naik deui, alek sujud, dikitukeun deui. Nah, itu makruh dalam sholat. Seperti orang dimakruhkan sholat, menggulung, melinting baju. Tidak boleh. Jadi melinting baju, jadi sholat mah kudu diapakan? Nah, ya, dilepaskan. Jadi kalau rambut panjang mau sholat, nah ini pakai ini nih, cangret, pakai peci. Dan jangan main-main dengan rambut. Kamu di pesantren sok banyak gitu ya, kamu sholat deh. Nah itu tidak boleh. Bahkan ya bisa membatalkan sholat karena ngomongnya buuk. Maka kalau punya rambut, Ustadz ada nggak tuntunan mencukur rambut? Ada. Jadi kalau sudah rambut itu dilihat sudah tidak rapi, maka berangkatlah ke tukang cukur, dirapihkan. Tapi Rasulullah mengatakan, nah Nabi SAW an koza, Nabi melarang untuk memotong rambut secara koza. Koza itu apa? Koza itu memotong sebagian, memanjangkan sebagian. Kumaha Ustadz? Jadi di dieu gede barang. Di dieu eueuh. Aya kan di skin teh ngaranna dipotong tika halis-halis kali eta bedag. Ada apa tidak? Ada pemuda-pemuda itu suka menamun jenggot tina jenggot keluar gitu ya. Ka tukang krok itu tidak boleh. Halis tidak boleh dikrok. Laki-laki dan perempuan. Karena ini tidak diperintahkan untuk dicukur. Maka bagaimana koza itu? Yang pertama, si cukuran ini hanya mencukur sebelah sini saja. Mang, mau kacau cukur, mang yang dicukur kumaha. Sampingnya aja, itu bisa koza. Kumaha biar nggak koza, ya cukur juga atasnya. Jadi jangan cukur tuh di dia, klutuk, bulan haram. Yang panjang gitu tak siga nanas. Nah itu koza. Yang kedua tampilannya koza itu yang ini lebih besar dibanding ini. Jadi harus dilihat. Lamun ieu 3, ieu 2, ieu hiji, ieu 2. Jadi jangan ini 1, ini 5. Jadi nanas. Nah, kan? Itu koza namanya. Yang bagus botak we. Ngan beda usaha sirah saya mah bingkang. Mau dibotak sok kelihatan agak kumaha gitu. Iya, memang beda-beda ada. Kepala teh ada yang lonjong, ada yang ini. Ya. Beda-beda. Jadi lihat we, lamun antum dibotak, kenapa ngaca teh? Jadi kieu. Ya udah cari gaya rambut yang lain. Karena itu menunjukkan juga keindahan kita. Udah tahu dicukur botak itu dia nggak ganteng. Nggak jadi dibotak jadi serem gitu. Nah, dia panjangkan rambutnya dirapihkan. Tapi yang biasa botak dipanjangkan akan tidak nyaman. Jadi mencukur rambut mah silahkan terserah masing-masing. Tapi ingat jangan koza, menipiskan sebagian dan memanjangkan sebagian. Yang afdol mah yang botak. Kunaon ari botak Ustaz? Botak teh nyirit sampo. Nyirit sampo dan waktu itu tidak sibuk mensisir rambut. Kamana-mana teh cokot teh peci pes asupkeun beres. Nu boga rambut nu kieu mah kieu heula kitu deui. Ribuh. Udah di belah tengah asa goreng, belah kiri, belah kanan, botak we beres. Ya, anggaran sampo di rumah lumayan ya berkurang gitu. Jadi cukur rambut itu juga termasuk memuliakan rambut dan memakai, dan Rasulullah itu tidak menyisir rambut setiap hari.
Nah itu Rasulullah tidak setiap hari menyisir rambut. Tapi orang mah kemana-mana menyisir. Bahkan suka ada yang punya sisir sendiri di sini kan, sisir gitu ya. Nah, jadi tidak menyisir rambut setiap hari, tapi harus rapi. Kemudian wanatful ibti mencukur, mencabut bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak. Ini luar biasa ini sunnah Nabi. Namun kemaluan mah dicukur, bacanya istihdad. Kalau ketiak mah dicabut, kalau kumis mah dipotong. Kunaon tah inilah, masya Allah, kasih sayang Allah tuh ya. Kenapa enggak kumis dicabut? Kebayangnya cepet-cepet, mundur. Eta biwir segede kumaha dicabutan kumis. Tapi kumis mah dicukur. Nah, ketika ketiak, natfun itu mencabut, lain dicukur. Sahanu pernah ngacukur bulu ketek, di dia teh siga aya naon? Ranjau. Pas panjang teh, asa naon nya, aya jarum di dia. Makanya perintahnya mencabut. Bukan dipakai apa? Pakai silet, pakai gunting, mungkin enak awalnya. Bahkan di dalam kesehatan, orang yang mencukur rambut mencukur ketiak pakai apa itu? Gilet, bengkak, iritasi, bahkan bisa jadi kanker dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencabut. Dan rahmat Allah kepada hambanya, bulu kemaluan itu dicukur bukan dicabut. So kabaya, itu bulu kemaluan kita dicabutan. Ya, zolim kepada siapa? Suami dan istri, bahaya. Jadi Islam itu indah. Kita ngebersihan lagi aya carana. Nu ieu dicukur, nu handap dicukur, nu ieu mah dicabut. Dan yang kelima adalah memotong kuku. Tidak boleh memelihara kuku karena tasabuh dengan setan. Banyak suka kuku badi panjang, bahkan ada orang memanjangkan kuku. Daharna kumaha panjang. Dan ada juga kadang memanjangkan cingir. Ini jari ini kelingking. Iya panti ngorong Ustaz, nggak boleh. Jadi kalau mau dipotong-potong semua, sin bersih. Jangan disisain satu di sini buat ngorek-ngorek, jangan. Ya itu kalau kita lihat penelitian para ilmuwan, kalau kuku itu di center gitu ya, diperiksa bakterinya sangat banyak. Maka dalam Islam si kuku ini dipotong. Pertanyaan, apakah harus setiap hari Jumat? Tidak. Urang mah nya lamun lagi Jumat sampai Jumat sunnah. Kalau sudah panjang ya nggak usah menunggu hari Jumat, tinggal dipotong kapan saja itu panjang. Kita bahas khitan untuk perempuan. Bagaimana hukumnya khitan perempuan? Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat tentang apakah perempuan dikhitan atau tidak. Yang pertama adalah perempuan dikhitan sama dengan laki-laki. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Sesungguhnya wanita itu sama seperti laki-laki. Jadi kalau laki-laki dikhitan, maka perempuan pun dikhitan. Yang kedua, di dalam hadis At-Tirmidzi Rasulullah mengatakan, idzal taqa al-khitanani faqad wajabal ghusl. Apabila berjumpa dengan khitan laki-laki dan khitan perempuan berjumpa, maka wajib mandi basah. Ini kias atau bahasa menggambarkan berhubungan badan. Rasulullah mengatakannya idal taqo khitanani, berarti perempuan juga dikhitan. Hadis yang berikutnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, idza jalasa baina syu'abihal arba wa masal khitanu faqad wajabal ghusl. Apabila laki-laki dan perempuan sudah berada di cabang keempat, naon cabang keempat teh? Leungeun jeung leungeun, suku jeung suku. Berarti posisinya apa? Berhubungan badan. Dan berjumpa antara khitan dengan khitan, maka wajib mandi besar. Dan Nabi SAW juga memerintahkan kepada Ummu Atiyah, wahai Ummu Atiyah, apabila engkau mengkhitan perempuan, sisakanlah sedikit dan jangan potong semuanya, karena itu lebih bisa membuat ceria wajahnya dan disenangi oleh suami. Nah di sini, ya mah nu jomblo nu can boga pamajikan mah ulah loba nanya lah pokona, buru kawin. Naon anu dikhitan perempuan itu? Nah, kalau laki-laki itu kan jildatun, kulit yang menutupi
kemaluannya. Ditarik kulitnya kemudian dilepaskan. Ya. Helm teh bahasana. Adik perempuan mana? Maka perempuan itu ada seperti apa namanya jengger ayam. Yang menghitan itu harus punya ilmu. Kunaon Ustaz? Kata Rasulullah, jangan babat semuanya. Ya kan, jadi misalnya jengger ayam, misalnya ukurannya segini, jangan dihabiskan semua. Kata Nabi, sisakan sedikit, karena itu akan membuatnya ceria dan disenangi oleh suaminya. Nunikah memenentos terang. Karena apabila wanita dihabiskan semua, tidak memiliki syahwat kepada laki-laki. Dan tidak bisa membangkitkan apanya? Syahwatnya. Ah Ustadz, saya mah nggak dihitan, anak saya juga perempuan nggak dihitan. Apa? Menyebabkan syahwatnya semakin banyak. Karena dia terhimpit. Sehingga apabila tergesek atau terkena gesekan, nanti syahwatnya akan banyak dan sulit untuk untuk dikendalikan. Maka Islam dari dalil yang pertama, wanita harus dihitan. Sama siapa? Sama tukang hitan perempuan yang sudah pengalaman. Jangan asal punya ke bidan, ke dokter kandungan atau siapa, harus tahu yang sudah biasa menghitan perempuan. Jangan sampai akasaha we, itu kesorangan budak. Enggak. Karena kalau habis dipotong, kasihan wanita itu nantinya tidak disenangi oleh suaminya dan mungkin syahwatnya apa? Syahwatnya hilang. Nah, di sini tidak semua ya memiliki kemampuan bidan-bidan. Insyaallah ibu bidan biasa menghitan perempuan, Pak Prof. Alhamdulillah. Anak saya yang perempuan dulu dihitan juga di Cisaat ya, karena sudah ada di kliniknya ditulis menerima khitan perempuan. Ya, ada tulisannya. Kalau tidak hati-hati. Kenapa? Karena butuh skill dan kemampuan dan paham tentang hukum syariat. Adapun dalil yang mengatakan bahwa disunahkan saja, tidak wajib, ya, yaitu khitan bagi laki-laki tujuannya untuk membersihkan sisa najis air kencing pada kulub dari zakar tersebut. Sedangkan perempuan tidak membutuhkannya. Maka tidak menjadi masalah apabila perempuan tidak mengkhitan karena tidak mempengaruhi kesuciannya. Bagi mereka yang mengatakan sunnah. Adapun kalau saya melihat hadis-hadis yang mewajibkan khitan jauh lebih banyak dan juga jauh lebih maslahat. Pertanyaan, saya pernah ditanya dalam kajian umat, Ustadz saya sudah 50 tahun, saya teh belum dikhitan Ustadz. Apa saya harus dikhitan? Cek saya, kembali labu, ulah lah guys. Kenapa? Karena sudah 50 tahun. Kalaupun dia ke dokter, kemudian minta dikhitan, bisa jadi iritasi, kemudian bengkak dan segala macam, akhirnya meninggalkan wayazubillah min dzalik. Karena yang dikhitan itu anak-anak masih kecil. Bahkan kalau khitan anak perempuan mah lahir malam, biasanya maghrib sudah bisa dikhitan. Berbeda sama laki-laki. Jadi kalau yang punya anak perempuan dianjurkan untuk dikhitan. Walaupun ada yang mengatakan bahwa itu hanyalah sunnah ataupun terlepas dari hukum wajib atau tidaknya, maka diserahkan kepada kondisi wanita tersebut. Hikmahnya adalah hadirin sekalian, di negara kafir itu perzinahannya banyak, betul tidak? Kenapa? Karena mereka tidak dikhitan wanitanya. Jadi perzinahan itu mencuat tinggi karena apa? Wanita-wanitanya tidak dikhitan. Kenapa? Karena syahwatnya besar. Sehingga banyak perzinahan. Berbeda dengan negara kaum muslimin, ada syariat khitan, anjuran khitan untuk wanita, sehingga apa? Bisa merendahkan syahwat perempuan tersebut. Kemudian bagian yang dikhitan pada wanita yang tadi saya sebutkan, wala tunkihi fa inna dzalika afdhalul mar'ati wa ahabba ilal ba'li. Jangan berlebihan dalam mengkhitan wanita karena akan ya menghilangkan kecintaan dengan suaminya. Khitan wanita dalam tinjauan medis. Dalam istilah medis disebut dengan female circumcision. Nah, itu jadi ada dalam kesehatan ternyata sudah dibuktikan bahwa khitan itu memberikan kesehatan dan juga penjagaan kepada diri wanita. Bahkan hadirin sekalian, terlepas dari khitan wanita dan laki-laki, khitan itu manfaatnya sangat banyak. Ada
mungkin gandung gadung murang kali yang punya anak ririwit sakit-sakitan, datang ke dokter, iya mah kudu disunat, budak teh cacingan, letoy, petot, disunat teh jelek, gede badan, daek dahar, sehat. Karena itu bisa jadi khitan itu apa? Menghilangkan penyakit-penyakit. Tapi di masyarakat kita suka ada pemahaman yang salah mengenai anak-anak yang belum dikhitan. Ulah ke masjid tong disunatan mah kamali. Itu jahat, tidak ada. Nah ini ibu-ibu tuh usaha anak saya nangis, kenapa? Itu cuma di masjid, ulah asuh ke masjid can disunatan. Tidak. Tidak ada istilah anak yang belum disunat jangan ke masjid. Dahulu para sahabat Hasan wal Husain, kemudian anak-anak cucu-cucu Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak sahabat datang ke masjid, makan yang naik punggung Nabi, mereka tidak dilarang. Masalahnya adalah jangan mengotori masjid. Biasanya ini ulah oknum DKM, ayah budak didinya kiin ke karpet, akhirnya nu candi sunatan temunang, hanya menyakiti hati-hati anak-anak kecil yang belum disunat. Ya, jadi tidak wajib kalau datang ke masjid harus disunat. Cuman memang kesucian toharohnya tidak sempurna. Ada orang pakai logika. Ya, maaf, Ustadz saya mah walaupun can disunat, eta keur cebok teh dibersihkeun kabeh eta teh jero-jero nage. Asupkeun selang, diasupkeun naon. Pokona mah lamun aing ditingali, pokona bersih Ustadz celing kilau. Nggak bisa pakai akal. Sanajan nggak mau disunat tapi tetap hayang sholat, dan ketika buang air itu apa? Dikumah kabeh jero-jero nage jeung helm-helmna. Tetap itu tidak mewakili kesucian khitan. Khitan itu ada caranya. Jangan sampai menolak khitan karena saya mah kan dalam syariat oge dibuang itu untuk menghilangkan najis. Punya saya mah enggak. Punya saya mah dibersihkan lagi. Wah pokoknya mah insya Allah mulai najisan. Iya, tetapi itulah syariat Islam yang harus kita jaga. Kemudian yang terakhir dalam kebersihan ini, maka apabila kita menjadi seorang muslim, tunjukkan diri kita bersih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah baju. Rasulullah pernah mengusir orang yang sholat, yang mau sholat diusir ke Rasulullah karena makan bawang. Dulu di zaman sahabat, bawang itu barang yang mungkin baru gitu ya. Sahabat itu senang makan bawang. Negara nu sok ada bawang saha? India, Pakistan, bawang hiji teh krauk, pakai sambal krauk. Bawang bodas teh sugan dileg-legan hiji-hiji. Allah. Itu berpengaruh kepada apa? Bau mulut. Maka sahabat yang memakan bawang mentah tercium baunya, Nabi usir sampai Baqi. Sok yang pernah di Masjid Nabawi, Baqi teh jauh tuh. Jauh lumayan ke belah itu, rumah Pak Prop lah belah di sana. Jauh, kita menjauh. Jangan dekat-dekat ke masjid kalau bau mulutnya, karena mereka makan bawang mentah. Kata Nabi, apabila engkau mau makan bawang, maka matikanlah baunya dengan dimasak agar hilang baunya. Ustadz Ali Duren kumaha? Sama. Kamu makan duren, Allahu Akbar. Seungitna, kau eta bau duren campur sagala-gala. Kerma duren, jengkol, oke, perpaduan teh aningan. Assalamualaikum. Meni seungit. Nah, jadi kalau mau ke masjid teh, dilihat dulu. Yang kedua bau badan. Pernah Syekh Muhammad bin Hadi menceritakan di kampus ketika mengajar, saya pernah sholat di pom bensin. Kalau di Saudi mah pom bensin itu gede, masjidnya masjid besar. Jadi ketika waktu zuhur, saya sholat di pom bensin. Ketika sholat di belakang orang Indonesia, sampingnya Allahu Akbar, bau jisamsu, bau udun, eta mah Allah. Cek saya teh rokok paling bau rokok Indonesia. Karena bau nanti muni khas. Jadi bau mulut orang rokok kan khas gitu ya. Sampai saya keluar dari masjid pindah ke tempat lain. Liur saya sholat teh. Bau naon jadi bau rokok. Nah, jangan sampai mengganggu. Dan malaikat itu terganggu dengan bau mulut orang. Mangga bade makan jengkol sakarung di rumah, ada ka masjid manaon heula, sikat gigi, ya, bau mulut dibersihkan. Dan setelah bangun tidur jangan langsung sholat.
Bangun tidur jangan langsung sholat. Sikat gigi dulu, karena malaikat itu terganggu dengan bau mulut orang yang sholat. Nah ini anjuran Nabi SAW memperhatikan bau badan. Saya mah Ustaz emang geus bau ti leutik nage. Bau kucai ya cenah. So ngadaharan kucai. Itu apa ya? Khurafat ya. Makan bawang makan kucai jadi bau badan, ada juga makan kucai nggak bau badan. Tapi ada memang mungkin yang makan bau itu keluar dari keringatnya, bau dari makanan yang dia makan. Maka nggak apa-apa menggunakan deodoran atau mandi yang bersih, ganti baju, ulah baju kuli bangunan dipakai di sholat, teh. Keringat yang kemarin digantung lagi kering, dikeringatin lagi. Baunya itu sangat luar biasa. Ya, maka Islam mengajarkan bersih, rapi, tertib, wangi, dan sangat menjaga kebersihan. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian, kesucian itu sebagian daripada keimanan. Mudah-mudahan kita jadikan hamba-hamba yang disucikan Allah, hatinya, zahir dan batinnya, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua sebagai Bani Adam dan memasukkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.